Selamat malam semuanya. Kalau kalian nonton ini siang, selamat siang. Kalau nontonnya pagi, selamat pagi. Kalau nontonnya sore, selamat sore. Ketemu lagi sama Vega dalam readingan tarot poem gak jelas. Selamat malam buat pujangga tarot, pujangga cinta tarot di sana. Malam ini Vega mau ngereading. Readingnya jatuhnya healing ya. Jatuhnya healing. Healingnya itu judulnya malam ini. Bagaimana keadaan mental dan fisikmu 1 minggu ke depan. Jadi timeless, kapanpun kamu nonton video ini, maka saat itu dimulai 7 hari setelah kamu nonton video ini. 7 hari setelah nonton video ini berlangsung. Bener nih ngomongnya. Kok bingung sendiri. 7 hari setelah kamu nonton video ini. Jadi judulnya bagaimana keadaan mental dan fisik kamu 1 minggu ke depan. Mental dan fisik itu kesehatan mental dan fisik. Apalagi ini lagi heboh corona. Sangat miris ya. Sepertinya Ibu Bumi lagi benar-benar bersedih. Bukan hanya sepertinya, tapi memang lagi bersedih. Tapi yang paling parah sekitar 2 mingguan ini, yang ngerasa gak tau kenapa perasaan sedih, stres yang tidak mengerti mengapa harus stres, seperti pikiran yang benar-benar ngerasa terbebani, perasaan galau, gelisah, tapi gak ada yang dipikirkan, gak ada, sama sekali gak ada. Gak punya masalah di dalam hidup ya, kalau masalah keuangan itu kan biasa. Akhir bulan gitu, Bo. Akhir bulan itu biasa kan, tapi itu gak jadi pikiran sih, karena di rumah juga gak ada yang masih kekurangan gitu, gak ada yang kebutuhan yang mendesak tuh, gak ada. Hanya saja kayak ngerasa energi beberapa hari ini yang paling parahnya 2 minggu, udah lebih 1 bulan seperti ini, seperti apa ya, yang ngerasa downnya, sementara sendiri bingung kenapa down, gelisah, sedih, marah, perasaan yang campur aduk. Bahkan cari tahu reading tarot dengan meditasi, tapi jawaban yang temukan, merasakan keadaan yang tidak baik di lingkungan sekitar. Setiap shuffle tarot, beberapa kali itu munculnya Mother Earth, Oracle, muncul Mother Earth. Ibu Bumi lagi sedang bersedih, lagi berduka. Aduh, merinding. Bukan tidak beralasan jika Ibu Bumi bersedih. Virus corona sudah menyebar kemana-mana. Bukan hanya 1-2 orang yang meninggal, tapi sudah ribuan jiwa. Bahkan seluruh dunia sudah puluh ribuan. Sangat menyedihkan, sangat miris keadaan dunia sekarang. Hanya karena
satu virus penyebabnya, yakni virus corona, satu jenis virus. Untuk teman-teman pujangga tarot dimanapun berada yang tergerak buat nonton ini, jika nontonnya masih dalam keadaan wabah corona lagi melanda, mari kita berdoa sejenak agar wabah ini segera berakhir, segera ditarik oleh semesta, segera dihapus oleh Tuhan dari permukaan bumi ini. Untuk itu, sekarang gue ajak kalian semua ya berdoa. Kita berdoa buat ibu bumi, buat manusia di seluruh dunia yang sedang berduka, yang sedang berjuang melawan virus ini. Kalaupun nanti kalian nontonnya saat wabah virus itu berlalu, maka mari kita berdoa semoga virus ini tidak akan kembali lagi melanda bumi kita tercinta ini, menyerang seluruh umat manusia di muka bumi ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah doa, ayo kita lanjut ke topik pembicaraan readingan malam ini, readingan hari ini. Hari ini yang readingnya judulnya bagaimana keadaan mental dan fisik kamu 1 minggu ke depan. Keadaan mental dan fisik itu jatuhnya kesehatan mental dan fisik kamu 1 minggu ke depan. Tadi udah shuffle, ada 3 pilihan. Ini 1, 2, 3. Kamu pilih yang mana? Ini 1. When I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Yang kedua, joy is the ultimate creator. Through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. Ini ada 3 pilihan, gak perlu gue tanda karena beda-beda kan, beda-beda dia. Ini gambar kayak mata batin gitu. Kalau kita lagi meditasi, sih keseringan kalau meditasi tuh kayak ngeliat gambar ini. Di tengah ada ungu tua gitu, terus diselimuti ungu mulai muda, memudar. Kadang tengah-tengah sekali kayak ada hitam-hitamnya gitu. Gue sering ngeliat ini kalau lagi meditasi. Kecuali lagi down, hampir setiap meditasi seringnya tuh ngeliat ini, dalam mata terpejam tuh ngeliat energi ini. Kecuali kalau lagi down tuh itu benar-benar penglihatan itu jadi kayak gelap gitu, hitam, yang nggak bisa ngeliat apapun. Berusaha mencari titik terang itu pun jadi kayak ada kecil banget gitu kalau lagi down. Kalau enggak seperti itu yang terus gue lihat. Kalau lagi permulaan meditasi, semua orang beda-beda sih. Ada yang sama, ada yang beda. Enggak semuanya sama. Apa yang mereka lihat saat meditasi, tergantung niat meditasinya untuk apa. Biasanya apa yang dilihat juga beda, tergantung tingkat kekuatan spiritualnya juga sih. Jadi nggak semua orang tuh sama.
Oke, udah milihnya 1, 2, 3. Biasanya Oe mulai dari kiri kan, sekarang Oe maunya dari kanan. 1, 2, 3. Kalau kamu butuh waktu lama buat milih, pause aja, di pause videonya, terus milih, habis itu baru nyalain lagi. Oe mau mulai dari nomor 1, jadi kita singkirin nomor 2 dan 3. Singkirin dulu nomor 2 dan 3. Sekarang kita mulai dengan nomor 1. When I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Ketika saya berada sejajar dengan cinta semesta, kedamaian tidak bisa terganggu. Ini adalah orang yang sepertinya orang-orang yang benar-benar yakin pada kekuasaan Tuhan. Apapun yang dia alami, dia selalu pasrah. Pasrahnya tuh berserah, bukan pasrah gitu aja, tapi pasrahnya tuh berusaha dan berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Dia yakin kalau dia mencintai dirinya dengan sepenuh hati, maka rasa cintanya itu akan dapat ridho dari Tuhan, dan Tuhan akan cinta yang dia miliki itu akan sejajar dengan cinta yang Tuhan miliki. Seperti dia percaya ada imbal balik gitu. Kalau dia memberi, dia pasti akan menerimanya walaupun tidak dari orang tersebut, juga dari orang lain. Jadi seperti itu, dia mencintai dirinya, maka Tuhan juga akan mencintai dirinya. Dia mencintai Tuhan, begitu juga Tuhan akan mencintai dirinya. Dia mencintai dirinya, maka kebaikan akan terjadi pada dirinya. Begitu. Jadi dia tidak akan terganggu dengan kehidupan duniawi, entah dia dapat sakit, entah dia dapat senang, dia dapat sedih, dapat kebahagiaan, dapat kesedihan, atau dia dapat penyakit sekalipun. Dia benar-benar yakin bahwa semua itu tidak ada yang tidak mungkin untuk diobati, untuk disembuhkan. Entah yang berhubungan dengan mental atau dengan fisik, dia yakin segala sesuatunya itu nanti bisa disembuhkan gitu. Oke, kita buka kartunya. Lihat deh. Queen of Earth, Hierophant, door to personal healing and happiness. Fourth chakra, Archangel Raphael. Cakra keempat itu adalah cakra hati. Oke, bacain dulu poemnya. Habis itu baru kita bacain tarotnya. Oke? Tuhan, aku percaya pada kekuatan. Aku percaya
pada kekuasaanmu. Aku percaya pada kasih sayang. Aku yakin Engkau akan mencintai seluruh umatmu dengan rasa yang teramat sangat mendalam. Apabila umatmu juga mencintai dirimu, menjaga nama baikmu, melakukan segala perintahmu dengan benar, menjaga diri, mencintai diri sendiri. Tuhan, aku pasrahkan hidupku padamu. Aku berserah sepenuhnya padamu. Aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku itu karena kehendak-Mu. Entah aku merasakan bahagia, merasakan kecewa, itu adalah kehendak-Mu. Ada pelajaran yang akan aku petik dari semua yang telah Engkau berikan. Aku tahu hidup ini adalah perjuangan. Pasrahku bukan berarti aku berhenti. Pasrahku adalah keyakinanku padamu. Aku tetap akan berjuang. Aku akan tetap mencintai diriku, mencintai semuanya. Karena rasa cinta itulah yang membuat aku bahagia, membuat aku merasa bergairah, membuat aku merasa sehat, membuat aku merasa hidup ini berarti. Aku tahu semuanya berawal dari hatiku, dari rasa kepercayaanku padamu. Tuhan, bimbing aku selalu dalam menjalani kehidupan ini. Jangan tinggalkan aku sendiri. Oke, itu dia poemnya. Kita reading kartunya sekarang. Kita reading kartu. Jauhin dulu. Ini bener-bener energi pasrah, percaya, pasrahnya dia percaya pada semesta, pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi dia benar-benar jadi orang yang berusaha jadi orang baik, melaksanakan semua perintah Tuhan berdasarkan kepercayaan yang dia percaya, agama yang dia pegang. Hatinya itu benar-benar yakin bahwa rasa cinta yang dia miliki itu akan membuat mental dan fisiknya itu sehat. Semua berawal dari hatinya yang bahagia, berawal dari hatinya yang percaya. Jadi intinya di sini, ini yang pilih file nomor 1
adalah orang-orang yang benar-benar percaya pada kekuasaan Tuhan, pada cinta yang dimiliki Tuhan. Dia percaya kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan akan mencintai dia. Kalau mencintai dirinya sendiri, maka kebaikan akan datang pada dia. Itu. Jadi mental dan fisiknya bagus banget, stabil gitu loh, stabil banget. Dia percaya pada yang Maha Kuasa. Sekarang tarotnya, keadaan mental dan fisik kamu 1 minggu ke depan. The Star, Ten of Cups, Six of Pentacles, The High Priestess. Satu aja. Dan Strength. Sempat terjeda low bed, ini udah dicas, kita lanjut. Tapi sebelumnya aku mau minum dulu, oke? Kita lanjut readingnya. 1 minggu ke depan, keadaan mental dan fisik kamu lagi stabil ini. Lagi stabil, lagi bahagia-bahagianya. Lagi bahagia sih. Benar-benar bahagia. Kamu ngerasa hidup kamu lagi dengan kamu benar-benar percaya pada yang Maha Kuasa, pada Tuhan. Kamu benar-benar yakin, keyakinan yang ya ibarat keimanan tuh lagi naik-naiknya gitu, lagi naik keimanan kamu, keyakinan kamu benar-benar percaya pada Tuhan. Spiritual kamu bagus, mental kamu bagus, fisik kamu juga stabil. Jadi paling pun kalau memang kamu sakit, paling hanya ngerasa kayak sakit. Ada sih, ada yang merasa sakitnya itu, tapi tidak dia pedulikan, dia tidak menghiraukan sakit yang dia rasa. Sakitnya tuh di hati, entah itu dia kecewa dengan cinta, entah itu dia
kecewa dengan kehidupan, namun tidak dia rasakan karena dia percaya dengan keajaiban Tuhan, dengan kekuasaan Tuhan, dengan cinta yang Tuhan punyai. Makanya itu seperti terabaikan gitu. Walaupun ada rasa sakitnya itu, dia tidak merasa itu tuh suatu penyakit dalam hidupnya. Dan dia merasa kalau dia rajin memberi, ya kan, kayak dia memberi pentakel gitu sama anak-anak, dia benar tersenyum, merasa bahagia. Orangnya benar dermawan ini, file 1 dermawan. Dia rajin memberi karena dia percaya apa yang dia lakukan dia akan menuainya. Kalau dia melakukan kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan, dia akan menuai keburukan. Jadi dia berusaha menghindar keburukan itu. Dia berusaha berbagi dengan sesama. Dia berbagi dengan sesama. Dia percaya rahasia Tuhan di balik kebaikan hati yang telah dia lakukan. Dan dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang sama. Ini readingnya benar-benar bagus nih. Healing yang senang banget ini. Ini mental dan fisiknya. Jadi mental dan fisik kamu di sini balance, fisik juga sehat. Karena mental kamu sehat, walaupun kamu ngerasa ada keluhan gitu, kamu tidak merasa itu suatu keluhan, tidak merasa itu suatu penyakit. Jadi kamu ngerasa kamu baik-baik aja, it's okay aja. Kalaupun ada keluhan paling hanya kayak nyeri di dada gitu. Mungkin ada beberapa yang mulai merasakan nyeri di dada atau sakit jantung, ada gejala-gejala penyakit jantung atau apapun itu, tapi itu bukan masalah besar buat kamu. Kamu yakin kamu bisa sembuh. Tuh. Terus kita lihat lagi kayak ini, keadaan mental dan fisik kamu yang milih file 1 minggu ke depan. Keadaan mental dan fisik yang milih file 1 untuk 1 minggu ke depan. For Oswald, kamu lagi banyak istirahat di rumah ini. Banyak istirahat. Ya, tukar biar kelihatan. Udah gak keganggu dengan gue ngocok. Kelihatannya Nine of Cups. Semua keluar. The Chariot. Queen of Cups. Satu aja. Ace of Swords. Kamu sulit tidur sini. Ada yang sulit tidur. Ngerasa khusus buat mental sini ya. Mental. Sulit tidur. Ngerasa ada perasaan yang kosong, yang masih kosong. Perasaan yang kosong.
yang tiba-tiba dia rasakan. Tujuan hidupnya sih bagus sih, pengen merasakan kebahagiaan yang benar-benar bahagia bersama teman-temannya. Tapi walaupun dia bahagia bersama teman-temannya, ini untuk beberapa orang yang gue bilang tadi ada masalah dengan hatinya. Kalau secara mental tuh berarti dia kecewa, entah kecewa dengan seseorang atau kecewa dengan keadaan hidupnya, atau kalau memang fisik itu berhubungan dengan sakit di dadanya, dia merasakan ada nyeri, atau memang ada gejala-gejala sakit jantung yang dialami, atau sesak napas, asma gitu, orang yang punya penyakit sesak napas. Namun walaupun dia merasakan sakit, dia merasa tetap bahagia karena dia yakin dan berserah pada Yang Maha Kuasa. Dia yakin dan percaya kalau dia merasa bahagia, dia ngerasa percaya pada kebesaran Tuhan, maka dia akan bahagia, dia akan sehat, dia akan kuat. Nah, di sini ada beberapa orang yang sulit tidur karena ngerasa perasaannya tetap kosong gitu. Kosongnya kenapa? Karena dia pengen, yang dipikirannya ingin terus membahagiakan orang-orang di sekitarnya, tapi dia ngerasa tidak puas dengan apa yang sudah dia berikan, yang mampu dia berikan. Karena kebahagiaannya itu yang ngerasa bersumber dari saat dia bisa melihat orang lain bahagia, entah itu keluarganya, entah itu orang sekitarnya, entah itu lingkup pergaulannya atau teman-temannya. Yang jelas dia ngerasa bahagia saat dia bisa membantu, saat dia bisa memberikan sesuatu pada orang lain. Ya, itu yang masih kadang tiba-tiba muncul di perasaannya, itu di pikirannya. Apa yang dia berikan tuh masih belum cukup, belum bisa membuat dia puas. Ini orang yang yakin, yang spiritual itu bagus, mentalnya juga bagus. Ini orangnya sabar, tegar, apapun yang dia hadapi, dia percaya pada Tuhan, dia percaya pada takdir baik yang akan dia dapatkan. Coba kita lihat lagi. Gue mau klarifikasi nih, Queen of Cups. Kenapa ada Queen of Cups? Klarifikasi dong. Queen of Cups itu kan drama, perasaan banyak banget, perasaan kosong. Loncat. Four of Wands, Three of Wands. Oh. Coba lihat satu lagi. Apa ada Queen of Cups? Satu lagi, please. Oke, ini dia. Paham. King of Pentacle. Hatinya lagi merasa kosong,
ada yang lagi menanti seseorang, menanti kekasih, menanti pasangan hidup. Berarti ada di antara kalian yang entah itu feminim atau maskulin ini lagi menunggu. Ini kan Queen of Earth ini kan, yang ini King of Pentacle, sama Queen of Earth itu kan Queen of Pentacle. Jadi mengapa hatinya merasa ada yang kosong, ada terganggu dengan hatinya, walaupun dia pasrahkan segalanya pada Yang Maha Kuasa, tapi dia tetap ngerasa sulit buat mengatasi hatinya sendiri. Walaupun dia sudah pasrah, walaupun dia sudah bersabar, tapi tetap bikin dia gelisah gitu, bikin dia sulit tidur. Itu karena dia lagi menunggu pasangan hidupnya. Menunggu pasangan hidup untuk hidup bersama sih. Ada yang lagi ingin merit nih, ada yang lagi ingin merit. Jadi keadaan mental dan fisik kamu 1 minggu ke depan, untuk apapun itu sakit yang kamu rasakan, kamu tidak akan pernah merasakan itu suatu masalah buat kamu. Itu kalau fisik ya. Kalaupun kamu punya keluhan gitu, entah nyeri di dada atau keluhan ada gejala-gejala sakit jantung atau ada asma gitu, bagi kamu itu bukan masalah besar dalam hidup kamu. Kamu yakin pada Tuhan bahwa kalau kamu rajin berbagi, maka Tuhan akan memberikan ridhonya, akan ada satu rahasia yang akan Tuhan berikan impactnya ke kamu, bahwa kamu akan dapatkan kebahagiaan walaupun apapun keadaan kamu gitu. Terus namun dibalik itu, untuk mental, kamu sulit tidur. Mengapa sulit tidur? Karena ada yang jadi pikiran kamu kayak apa, lagi menunggu seseorang dalam hidup kamu, menunggu seseorang yang benar kamu harapin, ya kan, kayak diliatin betekalnya gitu, kayak nunggu seseorang ini. Kita lihat outcome-nya deh, keadaan mental dan fisik kamu 1 minggu ke depan. Tapi sebenarnya secara mental dan fisik dia tuh bagus, karena spiritualnya itu, walaupun dia sakit, walaupun dia kecewa, dia tetap bisa menstabilkan diri sih. Walaupun dia ngerasa ada penantian yang belum berujung gitu, ada kegelisahan yang dia rasakan, tapi dia tetap happy, dia tetap bahagia sih. Kita lihat outcome-nya. Hey, outcome. Keadaan mental dan fisik kamu 1 minggu ke depan, outcome 2 lagi. Kartu jadi melayang amburadul gitu, susah dikendalikan. Energinya kok jadi kayak campur aduk di sini. Satu lagi outcome. Minta 1 dikasih banyak, jangan dong.
Satu lagi. Keadaan mental dan fisik dan mental. Kamu akan cepat sih ngatasin apapun itu masalah yang kamu hadapi, entah itu berhubungan dengan mental atau fisik kamu. Cepet nanti akan kamu atasi. Apapun masalahnya, kamu akan cepat nyembuhinnya. Kalaupun ada masalah dengan hati, kamu cepat move on, karena ya memang tadi energi percaya kamu pada Tuhan itu yang bikin kamu cepat move on, cepat. Ini energinya segalanya kan, magic, semuanya bisa aja kamu lakukan. Kalaupun fisik kamu sakit, itu akan ada jalannya untuk sembuh. Sembuhnya tuh tadi kamu cukup melakukan istirahat, kamu udah ngerasa sehat, udah ngerasa pulih. Nah, kamu ngerasa sakit yang kamu rasakan itu tidak terlalu jadi masalah dalam hidup kamu. Oke? Jadi intinya ini, keadaan mental dan fisik kamu it's okay aja, baik-baik aja. Kalaupun ada masalah itu bisa kamu atasi. Apapun itu konfliknya yang kamu hadapin, kamu bisa atasi. Jadi mental dan fisik kamu benar-benar dalam masa yang seimbang. Energi pasrah kamu itu dengan yang Maha Kuasa tuh bukan benar-benar pasrah, tapi suatu keyakinan yang benar-benar yakin, sehingga apapun masalah yang kamu hadapi, kamu serahkan padanya. Bagus ini untuk PL1. Saya rasa untuk PL1 cukup jelas. Akhirnya sampai di sini untuk PL1 bagi yang milih PL1. Bye. Halo, untuk yang pilih PL nomor 2. Joy is the ultimate creator. Sukacita adalah pencipta utama, atau adalah hal yang paling utama yang diciptakan. Ini untuk energi orang yang mental dan fisiknya lagi penuh sukacita. Kalau dia dapat kesenangan, dia menyambutnya dengan sukacita. Kalau dia dapat kesedihan, juga dia menyambutnya dengan energi berserah diri gitu. Kita lihat kartunya. Queen of Air, King of Earth, Patient, sabar, Fifth Chakra, Archangel Gabriel. Ada masalah ini. Masalahnya terletak di kalau itu fisik. Ini masalah sakit tenggorokan, gejala ispa,
atau radang ngendor tenggorokan, panas dalam gitu. Kalaupun ini mental, masalahnya berhubungan dengan komunikasi sih. Komunikasi keputusan yang harus kamu buat untuk menjadi suatu kenyataan. Jadi kalau keadaan mental dan fisik untuk yang pilih PL nomor 2 ini, masalahnya terletak di kalau mental, komunikasi, bermasalah di komunikasi. Kalau fisik, gangguan yang berhubungan dengan kerongkongan, tenggorokan. Kita dengar poemnya. Semoga menghibur. Dunia selalu berputar. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup, silih berganti. Kadang bahagia, kadang sedih. Sebahagia apapun itu, sekecil apapun kebahagiaan yang kita dapatkan, harus disambut dengan rasa sukacita. Karena rasa sukacita itulah yang paling utama yang kita miliki. Tapi jika kesedihan yang kau dapatkan, maka bersabarlah. Semuanya yang telah engkau alami, sukacita, bahagia, sukacita, kesedihan, pasti ada arti untuk pendewasaan dirimu. Dunia akan terus berputar, tidak akan pernah berhenti jika sebelum waktunya untuk berhenti. Bersabarlah. Apapun masalah hidup yang kau alami, badai itu pasti akan berlalu. Oke, itu poemnya. Ini sepertinya orang-orang yang dalam masa lagi ada masalah, lagi sakit, lagi ada masalah dalam hidupnya. Kalau mental berarti ada satu masalah. Kalau entah apapun itu masalahnya, kalau fisik dia memang lagi nggak enak body. Kalau yang ringannya itu ya kayak sakit tenggorokannya, panas dalam gitu. Kalau yang ringannya ini tadi kan heart, kalau ini kerongkongan. Jadi harus bersabar kalau misalnya kena ISPA, infeksi saluran pernapasan atau apapun itu.
atau ada penyakit kelenjar tiroid kah namanya kalau di leher itu, atau ada yang gejala gondok, itu kan yang berhubungan dengan tenggorokan. Jadi harus bersabar agar bisa sembuh. Semua penyakit itu ada obatnya. Berusaha aja, berikhtiar agar bisa sembuh. Itu kalau mental, kalau fisik. Kalau mental di sini memang ada masalah komunikasi. Mungkin dari kamunya yang salah ngomong, terlalu judes, terlalu jutek, akhirnya ada masalah. Atau vice versa, atau kebalikan, dianya yang judes, jutek, yang kalimat omongannya yang pedas nyelekit gitu, bikin kamu kecewa. Jadi kamu harus bersabar. Kalau ingin hubungan kalian tetap langgeng, kamu harus bersabar. Jaga emosi kamu. Atau kebalikannya sih, bisa vice versa. Kalau kamu yang judes, jutek, kamu yang suka ceplos-ceplos ngomongnya, bikin dia yang kecewa, akhirnya ada masalah di antara kalian, kamu harus mau untuk berlapang dada, minta maaf, komunikasi, jalin komunikasi yang baik, ubah sikap kamu. Tapi kalau memang dia yang judes, kamu harus bisa ngasih komunikasi. Intinya ini komunikasikan. Kamu gak suka dia berlaku seperti itu, agar nggak sesak di dada, nggak sesak di pikiran, di hati, karena kata-kata itu. Kita lihat keadaan mental dan fisik kamu 1 minggu ke depan. Keadaan mental dan fisik untuk yang pilih file nomor 2, King of Cups. Mental dan fisik untuk menjadi file baru. 5 of Wands. Aduh, ini memang mental sih, emosional kamu. High Priestess, Six of Pentacles, ada lagi one more. Aduh, banyak banget. Satu aja. Oke. Page of Pentacles. Ini kalau mental ini emosional,
kamu harus apa, kalau kamu maskulin kamu harus ngalah sih. Kalian akan punya konflik dalam hubungan kalian, bukan 5 of Wands, perkelahian naga, ada manusia ditunggang oleh manusia, kayak perkelahian gitu. Jadi kalian ada konflik. Kalau dalam rumah tangga ini ada konflik sih, ada konflik dalam rumah tangga kalian. Konfliknya itu disebabkan oleh salah satunya yang immature, tidak dewasa berpikirnya, yang materialistis, cenderung ke materi. Masalah kalian ini nanti jadi ada omongan yang gak enak, itu berhubungannya dengan materi. Ada hubungan sama materi. Jangan Page of Pentacle. Orang Page of Pentacle tuh kalau ada orang tuh yang materialistis gitu. Kalau kamu maskulin, kamu ya yang kayak nggak punya power, yang nggak punya kuasa, ngerasa kayak nggak berdaya dengan keadaan ini, kayak nggak bisa apa ya, yang ngalah aja. Padahal kamu yang punya finansial, yang punya harta itu kamu, tapi kamu nurut aja gitu apa maunya dia. Sementara dia punya banyak maunya selalu kamu kasih ya, kayak nggak ngerasa puas gitu. Akhirnya masalah harta ini jadi masalah dalam hubungan kalian. Ada perseteruan, mungkin ada kata-kata yang gak enak gitu dari komunikasi, dari pertengkaran. Jadi untuk mentalnya jatuhnya ya, kalau nama orang bertengkaran pasti emosi, pasti down. Tapi di sini yang gue lihat, maskulin cenderung buat sabar, buat ngalah. Femininnya yang kayak keras kepala di sini, yang gak dewasa. Kalau kamu feminin, kamu cenderung cenderung bersikap kekanak-kanakan gitu, materialistis. Jadi jatuhnya semuanya kamu nilai dari uang, dari materi. Atau bisa aja ini vice versa sih, bisa aja. Tapi kebanyakan sih di sini yang maskulinnya yang cenderung buat sabar dengan permasalahan kalian. Jadi di sini masalahnya memang di mental aja, mental yang tidak dewasa atau kurang dewasa, yang selalu merasa harus dikasih gitu. Apapun keinginannya harus dikasih. Sementara maskulinnya yang punya harta harus sabar demi rasa sayangnya tadi, karena terikat dengan hubungan kalian sih yang maskulinnya. Yang untuk energi maskulin itu bisa aja cewek, bisa aja cowok ya. Ada yang nanya, maskulin itu laki-laki kah, feminim itu perempuan kah? Maskulin itu
mayoritas sih laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan perempuan punya energi maskulin. Begitu juga sebaliknya, feminin juga sama. Energi itu tidak berdasarkan gender, tidak dia maskulin harus laki-laki, feminim harus perempuan, enggak. Kadang ada yang laki-laki punya energi feminim, ada yang perempuan punya energi maskulin. Contohnya kayak orang-orang yang tomboy gitu kan, yang laki banget padahal dia cewek, itu salah satunya orang yang punya energi maskulin lebih gede. Atau bisa jadi dari keputusan dia mirip laki-laki hanya berdasar logika. Laki-laki itu kan secara garis besar berpikirnya pakai logika, nah itu maskulin. Jadi jangan berpikir maskulin itu harus laki-laki, enggak. Oke? Untuk fisik banyak sih di antara kalian yang sehat untuk fisik, mayoritas sih sehat. Ya ada gangguan kecil, kayak panas dalam gitulah. Ada juga sih yang lagi sakit, lagi berjuang, lagi bersabar melawan penyakitnya. Ada yang berjuang melawan penyakit yang dia alami, seperti butuh operasi gitu sih jatuhnya. Jadi kayak dia pasrahkan pada Yang Maha Kuasa, konflik sama batinnya gitu, berusaha bersabar, tapi tetap saja dia merasa konflik dengan dirinya sendiri karena dia merasa sakit kan. Jadi ada yang sakit untuk fisik. Kalau yang namanya fisik kita sakit kan pasti pikiran berkecamuk tuh, mental jadi down biasanya. Mau sebanyak apapun harta uang yang dimiliki, tetap aja ngerasa down. Sesabar apapun, tapi di hati kecil tetap aja ngerasa down. Semua orang tuh pengen sehat. Tapi kalau berhubungan dengan mental ini, memang ada masalah dalam hubungan kalian, dalam rumah tangga, atau dalam hubungan pacaran kalian atau apapun itu. Yang pacaran ada masalah sama pacarnya, yang berumah tangga ada masalah dalam rumah tangga ya, pertengkaran dari komunikasi. Kita lihat apa lagi yang bisa kita lihat. Keadaan mental dan fisik kamu 1 minggu ke depan. Ini mental dan fisiknya lagi down ini. Ada yang fisiknya down, ada yang mentalnya down, ada yang dua-duanya malah. Mentalnya tuh bermasalah dengan hal keuangan, sementara fisiknya dia sakit. Tapi sebagian besar sih, kalau Emily ini walaupun dia sakit, keuangannya tetap bagus sih. Nggak masalah, cuman memang pikirannya dari rasa sakitnya aja, dia pengen sehat. Eight of Pentacles, Two of Swords, Queen of Cups, dramatik jatuhnya karena kalian apa ya, ini kalau memang masalahnya ke mental, emosional, jadi masalah yang kalian punya tuh jadi kayak kesannya berlebih-lebihan gitu.
dari satu sisi, dari satu pihak melebih-lebihkan masalah. Dramatik. Dua lagi, keadaan mental, fisik dan mental kamu 1 minggu ke depan untuk yang pilih. Ada 2. Six of Pentacle warnanya 2 kali di tempat yang sama loh, baru 2 kali ini. Merasa nggak cukup dikasih. Biasanya kalau kayak gini ini yang feminim, yang cewek biasanya tuh ngerasa nggak puas, ngerasa selalu ingin dikasih. Udah maskulinnya kerja keras, kayak tetep kurang gitu, ngerasa kurang. Nine of Wands, defensif, sakit kepalanya, bisa feminim bisa maskulin, sakit kepala ya. Kalau orang ngerasa nggak puas gitu kan, dikasih tapi dia ngerasa nggak puas, ya tetap sakit pikirannya, kepalanya ngerasa sakit, pusing. Begitu juga orang yang diminta itu tadi, udah dia kerja keras tapi tetap ngerasa nggak puas, pasangannya ngerasa nggak puas, udah dikasih tapi tetap nggak puas, tetap jadi kayak melebih-lebihkan masalah, tetap bikin pusing keadaan seperti itu. Harus dibenerin, harus sadar diri sih, harus banyak bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Jangan terus mengeluh dengan keadaan hidup. Apapun yang kalian dapatkan tuh syukuri, berusaha keras, dengan hanya mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan membuat kalian kaya, dan tidak akan menyelesaikan apapun itu masalahnya. Kalau kalian ninggalin pasangan kalian, belum tentu kalian dapat pasangan lain bisa sebaik pasangan yang sudah kalian tinggalkan. Kalau dapat yang baik bersyukur, kalau yang enggak ya enggak, ya hancur. Kadang tuh apa yang terlihat gemerlapan itu kan hanya kulit luar. Kita ngerasa pasangan kita kok hidupnya susah, kok hidupnya miskin, dan kita ngeliat tetangga kita, dia kaya, punya mobil, punya kendaraan, motor, rumah bagus, tapi kita nggak tahu masalah di dalamnya. Kita tahu dengan berkecukupan seperti itu mereka baik. No, belum tentu. Belum tentu mereka bahagia. Belum. Kita tidak tahu permasalahan di dalam keluarga tersebut, pasangan tersebut. Kita tidak tahu. Banyak orang yang hidup berkecukupan tapi mereka tidak puas dengan harta yang mereka punya, karena ngerasa kurang kasih sayang, karena ngerasa hidupnya tidak bahagia. Malah ada orang yang hidupnya susah pas-pasan tapi dia merasa bahagia karena diperhatikan oleh pasangannya. Jadi jangan melihat sesuatu tuh hanya dari segi fisik di luarnya aja. Selami dulu, pikirkan baik-baik, jangan terlalu banyak mengeluh dan banyak keinginan tapi kurang usaha dari diri kita. Walaupun perempuan itu tuh harus berusaha bantu pasangan. Banyak hal yang bisa kalian kerjakan, bukan hanya ongkang-ongkang kaki di rumah terus minta. Begitu juga yang maskulin, yang kalau energi maskulin itu laki-laki, begitu juga kalian. Jangan hanya sekedar bersabar, tapi usaha tunjukkan sama pasangan kalian bahwa kalian adalah yang terbaik. Kalian sudah berbuat yang terbaik, oke?
sekarang kita lihat outcome-nya, hubungan keadaan mental dan fisik kamu 1 minggu ke depan. Siapa dulu deh, bagus siapa? Outcome keadaan mental dan fisik dan mental. Family value, Knight of Swords. Ego Fun. Dua lagi. Six of Cups. Satu lagi. One more. Queen of Pentacles. Kamu terlalu banyak menuntut nih kalau kamu feminim. Terlalu tergesa-gesa ambil keputusan. Keputusan apa ya, kecerobohan sih cenderung jatuhnya. Ngomongnya tuh nyelkit gitu, sikap ceroboh yang kamu lakukan itu nyelkit, nyakitin banget di hati pasangan kamu, bikin mental dia down. Dia ngerasa kamu terlalu mendramatisir masalah. Atau kalau emang yang nonton ini maskulin, pasangan kamu inginnya tuh yang lebih gitu, dapet yang lebih dari yang udah kamu kasih ke dia. Six of Cups. Sebenarnya bisa sih diperbaikin masih komunikasi kalian. Kalian sebenarnya pasangan. Ini kan King of Earth nih. Ini Queen of Pentacles. Kalian tuh sebenarnya pasangan. Cocok gitu, setipe. Kalau yang suka uang, sama-sama suka uang. Kalau yang kerja, sama-sama suka kerja gitu. Namun ada beberapa sih di antara kalian yang memang udah punya pasangan terus jatuh cinta lagi. Yang cowoknya udah punya pasangan, yang ceweknya udah punya pasangan, tapi karena ngerasa cocok, karena ngejar materi itu, jadi kalian tergoda. Atau ceweknya yang cantik gitu kan, yang cowoknya ngerasa tergoda padahal udah punya pasangan. Ada nih di antara kalian seperti itu. Jadi di sini benar-benar mental kalian yang benar-benar
masih amburadul mentalnya, karena kalian ngerasa nyaman gitu tadi, kalian ngerasa nyaman sehingga kalian saling jatuh cinta, ingin membuat suatu keputusan, ingin bersama, tapi sulit karena kamu udah sama-sama punya pasangan, sama-sama udah punya pasangan. Ini King of Cups, ini Queen of Cups, sementara ini King of Pentacle, yang ini Queen of Pentacle. Jadi si King of Cups ini pasangannya Queen of Pentacle. Ini Queen of Pentacle sampai 2 kali loh keluar. Enggak deh, enggak, salah lihat. Ini Queen of Cup, King of Cup ini pasangannya Queen of Pentacle, sedangkan Queen of Cup ini pasangannya King of Pentacle. Jadi kayak ketukar gitu. Jadi begitu kalian ketemu, cup sama cup ketemu, kalian ngerasa itu yang pasangan kalian yang cocok dengan keinginan kalian gitu. Jadi kayak ngerasa ketukar, jadi mental yang bener gitu. Makanya akhirnya antara kalian sama pasangan yang memang pasangan yang sudah terikat pernikahan, atau memang kalau masih pacaran gitu kan, tapi dia udah resmi kalian jadian pacarannya, jadi komunikasinya tuh bermasalah itu karena materi yang kalian ngerasa tidak cukup dikasih, atau dia tidak merasa cukup kalian kasih materinya. Jadi saat dia ketemu dengan seseorang yang membuat dia merasa nyaman, merasa menuruti apa yang dia mau, dia merasakan kenyamanan tuh berdasarkan itu dari penilaian dia. Ini adalah memang pikiran yang immature, yang tidak dewasa. Dia berpikirnya hanya dari sisi penilaian dia aja, padahal segala sesuatu itu tidak bisa hanya diukur berdasarkan harta. Bukan berarti apa yang semua kamu mau itu bisa membuat kamu bahagia, apa yang kamu mau bisa kamu dapatkan itu bisa membuat kamu bahagia, belum tentu. Tapi apa yang kamu dapatkan berarti itu yang di mata Tuhan itu yang terbaik buat kamu. Susah senangnya itu kamu syukuri, pelajari di mana letak kesalahan hingga membuat kamu merasa tidak puas. Bukan berarti kamu harus mencari yang lain lagi. Oke, ini keadaan mental dan fisik kamu 1 minggu ke depan. Kalau memang ada masalah komunikasi dengan pasangan kamu, masalah keuangan, untuk fisik, untuk mental, emosional, emosi yang membuat pasangan kamu pusing. Kalau fisik kamu memang ada masalah dengan kerongkongan, sakit tenggorokan, ispa, infeksi saluran pernapasan, atau apapun itu yang membuat kamu harus lebih bersabar lagi. Oke? Tapi endingnya nanti kamu bisa kok sembuh. Karena untuk materi itu kalian cukup sebenarnya. Jadi kalaupun kalian punya keluhan penyakit, itu akan bisa kalian atasi. Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu untuk file nomor 2. Sampai ketemu lagi di seri dengan berikutnya. Bye bye. Hai, ini untuk yang pilih file nomor 3. Through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world.
Melalui doa dan meditasi, saya menciptakan efek riak kedamaian di dunia, di dalam dunia. Jadi dengan doa, di sini kalian orang yang rajin berdoa, rajin meditasi. Kalau orang yang rajin meditasi itu berarti spiritualnya bagus ini. Orang yang punya spiritual dan punya kemampuan spiritual disertai dengan iman. Jadi dia percaya dengan berdoa dan meditasi itu dia akan menciptakan efek riak kedamaian di muka bumi ini, di dunia ini. Kalaupun orangnya ini lagi sakit, dia bisa nyembuhin dirinya. Orang yang biasa meditasi itu biasanya bisa nyembuhin dirinya, bisa nyembuhin mental, terutama sakit di mentalnya sih. Sakit yang ada di mentalnya bisa disembuhin sendiri, tergantung dianya mau atau enggak. Karena apalagi dia rajin berdoa dan meditasi untuk yang punya sakit di mental, walaupun sulit tuh bisa. Kita lihat karena the moon. Kalau ini sama dengan judgment, takdir, nasib, strategi, goddess of the moon. Jadi kartu the moonnya keluar 2 kali. Berat ini. Kalau sakit-sakitnya yang supranatural, yang magic, wow. Kalaupun fisik ini sakitnya karena halusinasi. Oke, kita dengar poin gak jelasnya dulu. Takdirku begitu berat. Sekarang aku berhayal aku punya seorang pembimbing, malaikat penjaga, peri yang selalu menjagaku agar apapun keinginanku bisa aku wujudkan, agar hidupku selalu bisa dia lindungi. Aku tahu itu hanya halusinasiku, hanya sebuah mimpi, hanya harapanku. Sakit yang aku rasakan tidak bisa orang lain lihat, hanya aku yang merasakannya. Aku merasa takdirku ini begitu sulit untuk aku pecahkan. Aku selalu berdoa, aku selalu bermeditasi, mempercayakan segala kehidupanku berserah pada Yang Maha Kuasa. Hanya itu caraku satu-satunya
agar aku bisa merasa sembuh dan sehat. Aku tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Harapanku mungkin hanya halusinasiku, atau apa yang aku rasakan. Mungkin orang lain berpikir aku hanya halu. Hei, dengarkan aku. Jika kalian berada di posisiku, kalian akan tahu bagaimana rasanya. Aku berusaha untuk menyembuhkan diriku, berusaha berdoa pada Yang Maha Kuasa. Namun aku percaya, sekecil apapun tindakan yang aku lakukan, jika aku yakin dengan sepenuh hatiku, suatu saat pasti akan membawa hasil yang baik untuk hidupku. Walau aku tidak punya jawaban kapan itu akan bisa terlaksana, namun aku tetap yakin takdirku akan selalu menjadi baik di akhir nanti. Ini cenderung untuk kalau fisik ini ya, berat tuh yang ngomongnya. Ada di antara kalian yang terkena guna-guna ilmu hitam. Aduh, berat sebenarnya ngomongnya, tapi mau gimana lagi, harus aku ngomongin. Ada di antara kalian yang terkena guna-guna ini, terkena ilmu hitam, entah orang yang ingin berniat ingin menyakiti karena iri, atau ada seseorang yang mencintai kamu tapi kamu tolak. Jadi caranya menggunakan taktik yang dia lakukan itu adalah menggunakan cara yang gak benar. Nah, ini dua loh temen-temennya. Ini kalau fisik temen ini orang yang mau melakukan ritual di bawah bulan gitu, di bawah sinar bulan gitu. Ritual di malam hari itu taktik yang dilakukan karena dia pengen kamu jadi pasangan dia, atau kalau memang dia yang iri, itu cara dia buat ngejatuhin kamu, buat nyakitin kamu. Sakitnya di sini bukan sakit yang terlihat seperti kebanyakan orang bisa sembuhkan dengan obat, tapi cara buat nyembuhin di sini adalah memang dengan banyak berdoa, percaya pada Yang Maha Kuasa, meditasi untuk membuang energi buruk itu. Sering-sering lakukan meditasi, atau cari orang yang pandai ahlinya untuk menyingkirkan energi gelap itu dari tubuh fisik kamu. Biasanya sih kalau orang yang sudah terkena ilmu hitam seperti ini, saat dia sembuh memang spiritualnya akan terbuka, kekuatan spiritualnya pasti dia akan memiliki kemampuan yang berbeda dari biasanya. Biasanya kalau yang gak peka jadi cenderung lebih peka, yang kurang sensitif jadi cenderung sensitif dengan makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus gitu, cenderung lebih sensitif.
sakitnya di situ. Fisik kamu sakitnya tuh tak kasat mata. Kalau mental, di sini jatuhnya kamu sering berhalusinasi, mimpi yang terlalu muluk-muluk. Akhirnya bikin kalau orang terlalu banyak mimpi kan nggak jadi kenyataan, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Stres kamunya nanti. Coba kita lihat keadaan fisik dan mental kamu 1 minggu ke depan. Goyang-goyang. Keadaan fisik dan mental kamu 1 minggu ke depan untuk yang file nomor 3. Doa dulu deh, berat nih. Oke. Berat ini. Karma, aduh berat banget nih. Banyak yang banyak 4 kartu lagi. Oke. Hangman, The Lovers, dua lagi, Six of Swords, oke, thank you. And Ace of Pentacles. Ini benar-benar healing, berat. Karma, kartu karma keluar. Kamu menjalani sakit yang seperti ini karena memang karma buat kamu. Kamu lagi menjalani hidup karma. Entah itu karena memang dari perbuatan kamu sendiri yang kamu pikir kamu benar, tapi di mata orang itu kamu salah gitu. Jadi kamu dapat karmanya, dapat ganjarannya. Atau ini adalah memang takdir hidup kamu yang harus kamu jalani, itu untuk menebus kesalahan kamu di kehidupan kamu yang sebelumnya, jadi sekarang waktunya untuk menebus kesalahan kamu, sehingga ada seseorang yang emang udah diarahkan, dibimbing buat nyakitin kamu gitu. Nyakitinnya tuh
berarti orang tersebut 100% jahat sih, enggak. Kadang ada skenario hidup yang memang harus kita jalani, walaupun misalnya kita baik, tiba-tiba ngerasa sakit hati lalu jadi jahat. Kadang setelah sadar, setelah insaf, bingung kenapa kita jadi berbuat jahat. Itu karena memang ada skenario yang harus kita lakukan. Dan kalau dulu kita udah berbuat baik, ternyata masih ada aja hal negatif yang kita dapatkan. Ya memang ada skenario kehidupan yang harus kita hadapi, karma yang harus kita jalani. Karma itu bukan hanya atas tindak tanduk kita dari yang sekarang, kehidupan sekarang, bisa aja dari kehidupan masa lalu. Sekarang kita harus menebus dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Nggak harus dikasih karma itu sekarang, agar jiwa kita bersih, murni lagi, nggak gelap, jadi terang lagi gitu. Ini energi gelapnya yang kalian terima itu ada di antara kalian memang dari orang yang mencintai kalian, yang suka sama kalian, yang menginginkan kalian. Atau memang kalian pernah pacaran tapi kalian tinggalkan, entah itu feminim atau maskulin, kalian tinggalkan karena ada tujuan tertentu yang ingin kalian raih. Jadi kalian tuh kayak apa ya, kayak orang yang tergantung diikat tali gitu. Ini kan ada burung yang berusaha kayak ngawasin kamu gitu, burung gagak, burung yang jahat yang ngawasin kamu. Ini kayak rasa dendam sini jatuhnya, rasa dendam karena cintanya kamu tolak, atau karena dia kamu tinggalkan demi satu tujuan baru yang ingin kamu raih, demi entah itu cita-cita atau impian kamu, untuk kamu menemukan orang yang jauh lebih baik dari dia sehingga dia kamu tinggalkan. Atau memang kamu memang nolak dia karena kamu punya alasan hal yang lain yang kamu prioritaskan. Jadi dia sakit hati ditolak. Ini fixnya dicinta sini. Jadi fisik kamu sakit karena ilmu energi gelap yang dikasih ke kamu. Santet lah ya, guna-guna atau apapun itu namanya, supranatural, ilmu supranatural yang dikenai di tubuh kamu. Semua supranatural itu yang magic gitu kan, beda dengan spiritual. Spiritual itu cenderung ke apa ya, halusnya, percaya sama Tuhan. Kalau supranatural itu secara kasarnya itu percaya sama kekuatan setan gitu. Kalau spiritual itu halusnya itu percaya pada kebesaran semesta, kekuatan semesta, kekuatan Tuhan. Kalau supranatural itu ke jalan setan, mendewakan kekuatan iblis gitu. Jadi beda. Tapi tidak menutup kemungkinan supranatural itu bisa orang punya kemampuan buat melihat barang apa, melihat makhluk halus, jin, setan atau apapun itu. Ini kalau berhubungan sama fisik, kamu sering dibilang berhalusinasi karena kamu bisa kayak ngelihat apa ya, ngelihat makhluk-makhluk halus gitu. Jadi kamu kayak dibilang orang sakit jiwa. Kalau fisik tuh cenderungnya kamu dibilang sakit jiwa karena apa yang kamu lihat orang lain belum tentu bisa lihat.
Jadi kamu di mata mereka tuh aneh. Balik lagi, keadaan fisik dan mental kamu 1 minggu ke depan. Untuk yang pilih file nomor 3, file nomor 3 ini yang paling berat nih. Three of Cups, Eight of Pentacles, King of Wands, dua lagi, Queen of Wands, satu lagi, dan Five of Swords. Kamu dapat sakit nih dari pertemuan di pesta, dalam acara, entah acara apapun itu, acara pernikahan, acara pesta atau apapun acaranya, di pertemuan keluarga atau apapun, kamu dapatnya di situ, terkena itu awal mulanya tuh di situ. Atau bisa di tempat kerja kamu, jadi partner kerja kamu bisa. Tapi kalau untuk yang pasangan ini berarti ada yang naksir kamu. Kalau di tempat kerja kamu ataupun dimanapun itu ada yang naksir kamu, dia ngerasa kamu tuh pasangan dia tuh. Tapi lihat ya, ngeliatnya ke sana, kamu nolak dia. Jadi dia pengen dapetin kamu, berbagai cara dia lakukan. Cara satu-satunya itu mengguna kamu biar mau sama dia, karena dia kesal, dia sakit hati. Wow. Kalau fisik ini jatuhnya kamu hanya ngerasa kurang fit sih tubuhnya, terlalu lelah bekerja atau kelelahan mengurus acara pesta, entah itu pesta pernikahan teman kamu, saudara kamu, adik kamu, kakak kamu, atau acara apa itu, kamu kelelahan aja. Jadi kayak ngerasa fisik kamu lelah aja, walaupun udah clear, udah selesai acaranya, kerjaannya udah beres, tapi kamu ngerasa kayak nggak puas, ngerasa lelah dan nggak puas. Kenapa harus lelah padahal bahagia gitu? Gimana sih outcome-nya? Ini kan intuisinya kuat nih, ini juga intuisi kuat. Kamu ini halo buat sebagian indigo, buat sebagian empat, buat sebagian yang punya kekuatan spiritual. Kalian bisa lihat makhluk gaib, bisa lihat sesuatu hal yang aneh-aneh, lihat masa depan, kehidupan masa lalu, karena kalian punya intuisi tinggi. Jadi sering kalian dibilang stres, gila, sakit jiwa itu dibilang berhalusinasi, padahal kalian memang bisa lihat. Kalian parah, enggak banyak, gue butuh 4 kartu aja, 4 kartu terus. Oke, udah 4 outcome.
Eight of Cups, the Empress, tuh kan, Two of Cups, aduh, Ten of Cups. Outcome-nya, kalaupun ini guna-guna dari pasangan kamu, dia pengennya kamu mencintai dia pengennya kalian saling sayang dan punya keluarga yang bahagia. Itu sih impiannya. Ini dia ngerasa kamu tuh benar-benar pasangan dia, pendamping buat dia gitu. Empress tuh orang yang benar-benar di mata dia tuh wanita nomor wahid ya. Jadi dia pengen membina kehidupan bareng kamu. Kalau dia kamu putusin, dia gagal move on. Eight of Cups, kayak selalu nunggu kamu gitu, ngeliat di bulan, ngeliat dari jauh. Dia gagal move on, dia pengen tetap bareng kamu, makanya dia melakukan hal itu. Kalau kamu maskulin, berarti menurut dia itu adalah pasangan yang paling cocok buat kamu gitu, yang bisa nyayangi kamu, terima kamu apa adanya. Dia pengen hidup bersama kamu, jadi dia kesal kamu milih orang lain. Kalau kamu ini untuk fisik, untuk mental, kamu sering bermimpi di malam hari sih, dapat wangsit gitu di malam hari, entah saat kamu tidur atau memang saat kamu lagi sendiri itu lagi meditasi, kamu sering dapat wangsit tuh di malam hari walaupun kamu dalam keadaan diam. Itu jadi keadaan fisik dan mental kamu 1 minggu ke depan, kamu lagi dalam masa energi gelap menyelimuti kamu dari pasangan kamu sih. Ada juga dari pergaulan kamu, teman-teman kamu ada yang iri karena mereka melihat kamu bahagia dengan pasangan kamu. Mereka iri, makanya pengen misahin kamu, iri. Atau kamu sukses di pekerjaan kamu, mereka iri. Tuh, untuk mental kamu, dia bilang stres, banyak yang bilang kamu stres, gila, suka berhalusinasi, karena memang kamu bisa ngelihat sesuatu hal yang gaib. Wah, kamu punya kekuatan spiritual dalam diri kamu. Asah aja kekuatan spiritual itu, kamu bisa kok nyembuhin diri sendiri nanti akhirnya, asal kamu rajin aja mengasah kekuatan spiritual kamu, rajin meditasi, berdoa, atau cari orang yang pertolongan lah, orang yang pandai yang bisa ngobatin kamu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang aku reading hari ini bisa buat acuan pemikiran kalian. Kalau yang enggak resonate berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kalau resonate berarti kalau ini jelek energinya, perbaiki gimana supaya bagus. Kalau yang bagus, jangan berharap berlebihan dengan hasil readingan tarot aja, tapi percayakan semuanya, serahkan semua pada yang di atas. Oke, saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di readingan berikutnya. Bye bye.